selamat siang. Siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini kira-kira? Aku gak pilek sih nih, Kak. Agak pilek ya? Iya. Mungkin gara-gara cuaca. Hmm. Kita juga agak nggak menentu belakangan ini kan. Hmm, Kadang panas, betul. kadang hujan ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi pileknya nggak menghalangi kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Enggak sih, Kak. Harus aman aja. Aman aja. Berarti kita bisa memulai pembelajaran kita. Bisa, Kak. Siap untuk belajar hari ini kira-kira? Siap. Kalau siap, kita mulai aja. Hari ini kita mau belajar mengenai teks berita. Nah, apa saja yang mau kita pelajari mengenai teks berita hari ini? Ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Kemudian nanti juga kita akan belajar mengenai bagaimana struktur di dalam teks berita. Sebelumnya, sebelum kita lanjut belajar tentang unsur-unsur dan struktur, maka mau tanya dulu kira-kira di sini ada yang belum pernah dengar berita? Enggak sih, udah Pernah ya? Iya, karena berita ini bukan hal yang asing lagi untuk kita. Apalagi di zaman sekarang kita hampir semua sudah punya handphone ya. Dan hampir 24 jam kita pegang handphone. Biasanya kita paling sering dapat berita itu dari handphone biasanya ya. Iya. Kalau untuk saat-saat ini. Nah, biasanya di mana aja selain dari handphone kita bisa dapat berita di mana? Coba kira-kira. Di medsos, di Iya, medsos. koran, Iya, di masih koran. ada. Di televisi juga ada ya. Televisi juga Di ada. bahkan di radio juga kita bisa dengar berita. Nah, jadi platform-platform yang kita bisa dengar berita itu biasa disebut dengan media massa. Jadi media massa itu memang dibuat untuk menyebarkan berita. Oke. Jadi kakak mau tanya lagi kira-kira berita yang baru-baru ini kita dengar, kira-kira berita apa yang masih hangat diperbincangkan dalam Soal banjir loh, Kak. banjir ya, banjir Iya. di mana? Itu ada beberapa daerah Di Aceh Tamiya katanya kabarnya masih ini sih, Kak. Masih darurat sih. masih darurat ya, dampak dari banjir kemarin ya, masih belum ini. Iya, berarti memang belakangan ini yang paling sering kita dengar itu berita banjir ya, saudara-saudara kita yang sedang terdampak di sana. Sama-sama kita juga mendoakan juga ya. Nah, oke. Jadi kira-kira apa itu teks berita? Coba. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu teks berita? Ada yang bisa jelasin? Sebelum kita masuk ke unsur-unsurnya, kita harus tahu dulu apa itu teks berita. Kira-kira tahu nggak? Apa itu teks berita? Teks yang berisi informasi, Kak. Informasi tentang suatu kejadian yang baru atau sedang terjadi. Iya, jadi benar ya apa yang dibilang Kak Ita tadi. Teks berita itu adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwanya itu bisa macam-macam. Salah satunya itu bencana alam ya. Kayak yang tadi dibilang kalau teman kita, bencana alam banjir misalkan. Bisa juga mengenai kasus-kasus lain. Misalkan kasus-kasus kecelakaan atau kasus pencurian dan berbagai macam. Makanya dikatakan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Nah, peristiwa atau kejadiannya itu biasanya yang disampaikan itu adalah berita yang terkini, peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi, gitu. Oke, nah ternyata di dalam teks berita ada unsur-unsurnya, gitu ya. Ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan di dalamnya. Nah, jadi dia bukan cuma sekedar informasi di dalamnya, tapi informasinya itu mengandung unsur-unsur. Suatu teks dikatakan teks berita apabila dia mengandung unsur-unsur lengkap. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada dalam teks berita? Ada yang tahu apa unsur-unsurnya? Atau ada pernah dengar? Di sekolah mungkin sudah dipelajari apa itu unsur-unsur teks berita? Coba, ada yang bisa kasih tahu? Seingatku dia pakai 5W itu nggak sih, Kak? Oh iya, 5W 1H ya. Berarti 5 tambah 1 ada 6. Kalau nggak kenapa Kak tulisannya Kak? Tambah kecilan ya? Oke. Jadi dia unsur-unsurnya ada yang disebut 5W tambah 1H. Nah, 5W tambah 1H berarti dia ada 6 unsur. Nah, 5W 1H ini apa aja dia 5W dari 1H itu? Ada yang tahu? What? Terus? Who? Where? When? Oke. Satu lagi apa ya, Kak? Why? Oh ya, why? Terus how? Terakhir how. Nah,
Ada what. What itu sama dengan apa. Oke. Ada yang tahu bahasa Indonesianya kira-kira? Biar kita tulis saja. Nah dia itu ada biar kita singkat dia namanya itu di dalam bahasa Indonesia unsur-unsurnya. Ada yang tahu? Di dalam bahasa Indonesia itu disebut adik Simba. Nah ini sama aja kalian mau satu hal. Bedanya ini dalam bahasa Indonesia. Ini juga ada 6 sama saja dia. Oke kita bahas satu persatu. Kita bahas satu ya. Yang pertama ada A ya. A. Habis itu ada D. Ada K. Ada C. Ada M. Dan terakhir Ba. Adik Simba. Nah kita bahas satu-satu. Ini sama dengan 5W1H. Bedanya ini menggunakan bahasa Indonesia. A itu untuk menunjukkan unsur apa? Ada yang tahu? Unsur apa? Kalau di unsur di mana? Di mana? Oke. Kalau K? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Dan bagaimana. Nah, jadi dalam suatu berita harus mengandung ke-6 unsur ini. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, unsur apa ini dipakai untuk apa kira-kira? Untuk menanyakan hal yang terjadi, Kak. Iya, menanyakan suatu hal. Jadi misalkan tentang apa berita itu atau tentang apa peristiwanya gitu ya. Menanyakan suatu hal. Oke, misalnya tentang apa berita itu atau peristiwa apa yang sedang disampaikan di dalam teks berita itu masuk kepada unsur apa. Oke, selanjutnya di mana? Di mana ini dipakai untuk apa? Unsur di mana? Untuk menanyakan apa kira-kira? Menanyakan tempat. Menanyakan tempat. Iya, tempat ini bisa sama dengan lokasi ya, menanyakan tempat atau lokasi. Dimana misalkan kalau kita bicara tentang berita bencana alam gitu ya, tentang banjir misalkan. Nah, di mana banjir itu terjadi? Lokasinya di mana? Di desa mana? Atau di kota apa? Atau di kelurahan apa gitu ya? Dia menanyakan tempat atau menanyakan lokasi kejadian peristiwa. Oke, selanjutnya kapan? Kapan ini menanyakan apa? Waktu, Kak. Iya, menanyakan waktu, keterangan waktu. Oke, dia menanyakan waktu. Nah, waktu ini bisa berbentuk jam, hari, ataupun tanggal gitu. Misalkan terjadi banjir gitu kan. Banjir itu terjadi kapan? Kira-kira mulai naik airnya di jam berapa, atau di hari apa, atau di tanggal berapa gitu. Oke, selanjutnya siapa? Siapa ini menanyakan apa? Orangnya, Kak. Iya, menanyakan orang yang terlibat. Dia menanyakan orang yang terlibat. Jadi misalkan siapa saja? Misalkan tadi kita berbicara tentang bencana banjir alam, bencana alam banjir gitu kan. Nah, kira-kira ada korban jiwa atau tidak? Kalau ada, berapa korban jiwanya? Atau apakah ada tim penyelamatnya? Kalau ada tim penyelamatnya, siapa aja sih itu tim penyelamatnya? Apakah dari Basarnas atau dari mana? Gitu ya. Jadi siapa-siapa saja yang terlibat di peristiwa atau kejadian yang sedang diberitakan. Oke, selanjutnya mengapa? Mengapa ini menanyakan unsur yang menanyakan apa kira-kira? Kalau yang mengapa ini, saya tahu dia menanyakan sebab terjadinya peristiwa gitu. Misalkan kita kembali lagi tadi, misalkan yang diberitakan itu adalah banjir. Nah, kira-kira kenapa banjir itu bisa terjadi? Apa misalkan ada keterangan dari masyarakat atau keterangan dari BMKG, misalkan BMKG mengatakan banjir itu terjadi karena curah hujan
cukup tinggi sehingga debit airnya meningkat, terjadilah banjir gitu. Nah, itu masuk kepada unsur mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir unsur bagaimana. Unsur bagaimana ini menanyakan ini apa? Ini bisa menanyakan atau menyatakan ya. Bisa menanyakan atau menyatakan. Bisa menanyakan atau menyatakan. Nah, jadi kalau misalnya unsur bagaimana ini bisa juga hasil dari sebab. Misalkan ini kan penyebabnya tadi curah hujannya meningkat sehingga curah hujan cukup tinggi sehingga debit air meningkat, terjadilah banjir gitu kan. Nah, berarti penyebabnya apa? Penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi. Nah, akibatnya curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan debit air yang meningkat. Nah, itu debit air yang meningkat itu masuk kepada unsur bagaimana. Dia hasil dari mengapa itu atau akibat dari sebab yang ditimbulkan. Kurang lebih begitu ya. Atau misalkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, bagaimana peristiwa itu terjadi? Kita jelaskan seperti yang tadi, curah hujan yang cukup tinggi. Jadi itu Berarti bisa menyebabkan dibilang kalau bagaimana itu untuk menanyakan proses atau cara ya? bisa juga bisa menyatakan rangkaian peristiwa terjadinya atau proses atau cara juga bisa termasuk. Kurang lebih itu. Nah, itu untuk unsur-unsur dari teks berita. Kira-kira dari unsur-unsur teks berita ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup. Oke, berarti kita sudah selesai untuk unsur-unsur dari teks berita. Oke, gimana yang tulisnya? Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur karena unsur-unsurnya sudah cukup, sudah jelas. Kita masuk ke struktur teks berita. Nah, di sini sebelumnya ada yang mau tahu apa saja struktur dari teks berita? Tubuh. Iya, tubuh. Ada lagi? Kepala dulu sih. Apa Kak? Duluan Kak? Lupa Kak. Biasanya kalau yang paling atas kepala dulu ya. Oke, kepala. Yang paling pertama biasa kita mulai dari kepala. Nah, jadi gitu ya, teks berita itu ada 3 dia strukturnya. Tadi ada yang disebut teman kita juga, ada kepala, ada tubuh, dan yang terakhir ada ekor atau bisa juga kita sebut kaki. Tapi kita sepakati aja, hari ini kita sebutnya ekor aja yang terakhir ya. Jadi dia ada kepala berita. Nah, biasanya kepala, ekor, dan struktur ini di dalam teks berita itu digambarkan dengan piramida terbalik. Pernah dengar piramida terbalik? Pernah Kak. Iya, dia menunjukkan agak miring nggak apa-apa ya. Ya Kak, apa Kak? Ini kepala berita, dia tempatnya paling atas. Yang di tengah itu tubuh berita. Yang terakhir itu ekor. Nah, dari piramida terbalik ini itu menunjukkan posisi bagiannya. Posisi bagian yang dimaksud di struktur teks berita ini, kepala berita ini termasuk kepada bagian yang paling penting di dalam teks berita. Kalau tubuh berita ini dia cukup penting lah ya, dia juga masih penting posisinya di dalam bagian teks berita. Nah, kalau ekor berita ini dia posisinya sebenarnya kurang penting dia. Loh, kok bisa Kak? Kok bisa kurang penting gitu ya dia? Nah, oke, kita jelaskan satu-satu. Nah, jadi di teks berita dia itu ada 3 strukturnya. Yang pertama kepala berita, 2 tubuh, dan 3 ekor. Yang pertama kita bahas dulu kepala beritanya. Nah, kenapa kepala berita ini bisa masuk ke posisi paling penting ya Kak? Kepala berita. Karena kenapa dia paling penting? Karena kepala berita ini isinya itu adalah rangkuman dari keseluruhan peristiwa atau keseluruhan peristiwa yang sedang diberitakan. Misalkan di dalam kepala berita itu di satu paragraf itu isinya sudah mencakup adiksi ini di dalamnya gitu. Jadi kita baca kepala beritanya aja kita udah bisa tahu apa isi berita itu.
tentang apa beritanya, kapan kejadiannya, di mana terjadinya, kita udah bisa tahu karena dia sudah mencakup keseluruhan isi berita. Dia adalah rangkuman isi berita. Jadi kepala berita itu adalah rangkuman jadi dia kepala berita ini adalah rangkuman keseluruhan isi berita. Kita baca kepala beritanya aja kita udah langsung tahu apa berita yang sedang disampaikan, peristiwa apa yang sedang disampaikan di dalam berita tersebut. Makanya dia masuk ke bagian paling penting. Selanjutnya, yang kedua itu ada tubuh berita. Tubuh berita ini juga paling penting. Kenapa? Kenapa dia paling penting? Apa isinya dari tubuh berita ini? Tubuh berita ini isinya kelanjutan dari kepala berita itu. Jadi dia kelanjutannya, dia melanjutkan penjelasan dari si kepala berita. Kemudian isinya juga bisa masuk ke informasi pendukung. Informasi yang mendukung si kepala berita. Informasi yang mendukung itu yang seperti apa yang dimaksud? Misalkan rangkaian terjadinya peristiwa, atau misalkan ada narasumber yang diwawancarai, ada informasi yang disampaikan narasumber bisa dimasukkan ke dalam tubuh berita, sehingga posisinya juga cukup penting di dalam teks berita. Jadi dia ini isinya kelanjutan dan informasi pendukung dari kepala berita. Oke. Nah, kenapa yang kedua ini cukup penting? Karena dengan membaca kepala berita dan tubuh berita aja kita sebenarnya sudah dapat informasinya secara lengkap. Karena sudah mengandung keenam unsur ini. Kepala berita dan tubuh berita ini sudah kita temukan apa peristiwanya, di mana, kapan, siapa yang terlibat, mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya, kita udah temukan di kepala dan tubuh berita. Bahkan ketika misalnya ekor berita ini pun tidak dimasukkan ke dalam teks berita, kita udah dapat informasi lengkapnya sebenarnya. Nah, tapi kalau memang kita memasukkan ekor berita bisa saja. Nah, biasanya di ekor berita ini apa isinya? Ini bisa jadi penutup ya, bagian penutup dari berita juga boleh. Ini bisa jadi bagian penutupnya atau saran penulis, boleh kita masukkan ke dalam. Kalau misalnya kita mau menulis berita gitu, itu bisa ada di dalam, atau informasi-informasi tambahan yang mau ditambahkan oleh si penulis berita gitu ya. Jadi kalau ini bisa masuk ke dalam saran penulis atau bagian penutup. Untuk struktur teks berita, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau jelas? Cukup Kak. Sudah cukup? Berarti sudah. Kalau sudah, berarti struktur teks berita kita sudah selesai bahas. Yeay, bisa pulang kita Kak? Iya. Terakhir, sebelum kita tutup, kita mau simpulkan dulu. Katanya tadi udah jelas kan, nggak ada yang ditanyakan. Coba kira-kira hari ini kita belajar apa? Tentang Ada teks berita, ada berkaitan dengan unsur-unsur teks berita. Itu unsurnya pakai ada simbaja. Bagaimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian ada struktur teks berita. Kalau mau yang paling penting informasinya ada di kepala. Kalau yang dulunya lagi itu penting, itu tubuh. Kalau yang kurang penting itu sebagai ekor berita. Dia bagian saran atau bagian bentuk berita. Oke, coba teman-teman. Oke Kak. Oke, terima kasih untuk partisipasi kita hari ini dalam belajar. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya. Oke, saya tutup pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu kembali nanti di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore.